Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati nenek-nenek, mama, tua-tua tungganai, alim ulama cerdik pandai, para sesepuh adat maupun syara, imam, khotib, bilal, dan tuan-tuan guru yang berkenan hadir. Juga dalam adat dikatakan selaku orang yang paling tahu baju pak bagantang, bahwa hukum bahakam, memilah dan memilih syak ke dengan batil, halal ke dengan haram. Juga orang yang mengajarkan kita mengenal alif tu lurus, waw tu bungkuk. Ibarat seluruh gendang di dalam negeri menjadi penerang selingkuh alam. Kok licin dijadikan tongkat, kok gelap dijadikan suluh. Nah, pada kesempatan petang iko, kita berkumpul bersama-sama nih memenuhi undangan daripada Sohibul Hajat, yaitu mandat kami Bapak Muhi sekeluarga, dalam rangkaian acara Ulul Akad Serah Terima adat sekaligus nantinya prosesi akad nikah putri beliau, yaitu saudara Alfi Rahmi Putri bin Muhi dengan Yudi Sinunungga bin Samsudin Sinunungga. Mudah-mudahan selalu mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmatnya. Salawat beriring salam juga kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah, untuk acara kita pada hari ini pembacaan Ummul Quran kepada Bapak Mahrus, kami persilahkan. Kalau untuk memulai acara pada petang iko, lebih baiknya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dengan setelah selesainya acara pembacaan doa tadi, kami persilakan kepada pihak yang datang untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami dari pihak Nandatangko mengucapkan terima kasih kepada nenek mama dan datuk-datuk beserta seluruh keluarga besar dari pihak Nan Menunggu atas segala susah payahnya menyiapkan segala sesuatunya untuk membuat kedatangan kami yang seramai iko. Tentu sungguhlah senang rasa hati kami ko telah diterima dan disambut dengan sukacita. Muka nan jernih, hati nan suci, terasa bertambah tingginya badan, terasa bertambah pula beratnya badan, terasa bertutup pula tingginya tubuh. Kami nan datang seramai iko, datang dari lubuk nan idak bernama, rantau pun nan idak bergelar. Namun nenek kami ko merupakan utusan dari Sre nan Rumpun ayam nan berindu. Tentunya Sre Rumpun banyak batangnya, banyak pulau macamnya. Ayam berindu banyak anaknya, banyak pulau ragamnya. Oleh karena itu sebelumnya kami juga mohon maaf dan berharap maklum bila mana kedatangan kami ko tadi banyak terdapat kejanggalan, kehilapan, ataupun kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak kami sadari sama sekali. Nenek dari suku nan sebelah kampung nan sebagi yang sama kami muliakan. Sebelum kita berunding panjang dan lebar, sebagaimana pepatah mengatakan, dak bertemu maka dak kenal maka dak sayang maka dak cinta. Oleh karena itu, ada baiknya saya perkenalkan dulu orang yang mempunyai hajat
yang menunjuk Sayoko sebagai kudo pelajang bukit sekaligus selaku ulusan jari sambung lidah untuk mengetuai dari rombongan kami dari berpihak nan datang ko ialah saudara atau orang tua kita nan keponakan kita yang ada di samping Sayoko, yaitu Yudis. Nah, tentu rupanya lah kita sama-sama kita tengok kini tuh suaranya pula nan kita ani. Nah, ngomonglah. Sekaligus selaku ulusan jari sambung lidah untuk mengetuai dan rombongan kami dari pihak nan datang ko ialah saudara Yudis yang ada di samping Sayoko. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Sinulinga bin Samsudin Sinulinga. Baiklah, saya akan serahkan lagi kepada Nenek. Nah, selain daripada itu, turut pula pendamping kami beserta rombongan yaitu para tua-tua kampung, para sesepuh adat dan syara. Antara lain ada para kadus, RT, pembuka agama, dan sebagainya. Kedatangan kami nenek tentu bukanlah datang sembarang datang, sebagaimana dalam pantun adat mengatakan, jauh-jauh kapal melintang, pasang bendera haluan kemudi, jauh kami datang, gendang hajat di dalam hati. Bukan kacang sembarang kacang, kacang melilit di batang keranji. Bukan datang sembarang datang, datang hendak menepati janji. Nah, namun nenek sebelum kato nan sepatah nak kami sampaikan, runding nan sebaris nak kami paparkan, tentu janganlah pula lupa kita dengan petatah petitih orang tua-tua kita di negeri alam nan berajo, pucuk Jambi 9 burak. Sebagaimana pantun adat mengatakan, cincang pelupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal, lusuh-lusuh kita diperbaharu, adat lamu jangan kita tinggal. Nah, yang mana adat lamu jangan kita tinggal, kata orang tua-tua dulu. Nah, oleh karena itu sebelum kita berunding panjang dan lebar, kami tadi ada titipan oleh-oleh untuk nenek-nenek yang yaitu berupa sirih pinang nan sekacip rokok nan sebatang. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya nenek-nenek berkenan menerima dan mencicipi oleh-oleh berupa senapan sirih pinang yang kami bawa ko. Kami iringi dengan pantun orang tua serambah anak muda. Gemutup bunyinya gendang sembor muara Jambi. Sirih kerukuk pinangnya mumbang, hanya ikolah nan ado pada kami. Nak dua pantun seiring. Boleh. Sirih kuning dalam nampannya terbuat dari tembaga. Sirih terletak minta dimakan sebagai awal pembuka kato. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih nenek dari suku dan sebelah kampung yang saya bagi. Kalau tadi awal mula bercakap, nenek terlebih dahulu memperkenalkan diri. Maka kini tuh sebelum saya hendak bercakap panjang lebar supaya lebih lengkap rasanya, saya juga memperkenalkan kami dari pihak menunggu nenek. Yang pertama, saya adalah orang yang ditunjuk selaku kedua pelajang bukit, hidup sampan pelayangan, juga sekaligus selaku ulasan jari sambung lidah dari orang yang mempunyai hajat, yaitu Pak Muhi. Kemudian seluruh yang hadir di hadapan kita yang nenek lihat sudah duduk tersusun rapi, berbebat, bak catur, berbelang bak barau, yang berpakaian baju belah bulu, bak amban kain Tanjung Songket. Beliau adalah petinggi-petinggi adat yang syara. Beserta nenek mamak tua Tengganai yang kita kenal di dalam adat, nenek 4, puyung 8, pucik jalo himpunan tali, benang emas 3 setilin, tungku batu 3 sejerang. Laba kumpul ada di dalam yang sama-sama menunggu kedatangan nenek. Alhamdulillah, pucuk dicinta bulan bertiga. Kini yang ditunggu tak datang.
nan ditantik pun lah tiba. Datang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami dari pihak yang menunggu kau juga sungguh merasa senang menerima kedatangan nenek beserta rombongan. Lengkap pula dengan arak iling, kompak dengan rambenyo, tidaklah pula kami merasa direpotkan untuk menyambut kedatangan nenek dan serami itu. Tidak pula kami merasa terkejut ditimpa upih, tagamang kami ditimpa kasus, serta idaklah tagagau kami ditimpa tanggo. Karena kedatangan nenek-nenekku memanglah sudah kami tunggu sejak dari tadi. Halamanlah kami sapu, tanggolah kami tegakkan, tikarlah kami bentang, sanak keluarga nan jauh maupun nan dekat sudah pula kami kumpulkan. Tua-tua kampung serta para sesepuh adat maupun syarak. Mulai dari nenek pemangku adat sampailah ke jajaran paling bawah sudah pula kami undang untuk kedatangan ke rumah kami yang sederhana iko. Kini kita lah bertemu, rak. Duduk pun kita lah saling berhadapan, empat mata pun kita lah bertemu pandang. Kata nan sepatah tu lah sudah nenek sampaikan, serta sirih pinang semapan pun sudah pula Datuk persembahkan, yang menandakan bahwa Datuk ko datang dari negeri yang beradat. Alam nan barajo, serta orang nan tahu ering kedengan gandeng, eco kedengan pake, khususnya di negeri kita yang dipayungi adat sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Adat yang tidak lekang dek panas, dak lapuk dek hujan. Tak tahu kabut, titian teras petanggo batu. Iko tentulah sudah menjadi kewajiban kita melestarikannya sampai ke anak cucu. Oleh sebab itu, bukanlah pula dunia tidak kami balas, baru uji tidak sama lah merah, batimbang sama berat, basukat tidak sama banyak. Namun, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk menyambut kedatangan nenek-nenek beserta rombongan, dek kami nak menunggu kalau kami sediakan pula oleh-oleh simbol kebesaran alat pusaka kita. Sama lah nenek, serupa sirih nasa kapur, pinang nasa layar, rokok nasa batang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kiranya nenek berkenan pula menerima dan mencicipi sirih pinang kami ko. Dan aminlah pula pantun persembahan dari kami ko, rak? Ya. Sekapur sirih darilah Jambi, simbol kebesaran adat pusaka kita. Hanya iko yang ada pada kami, mohon berkenan nenek terima. Dak dua pantun sirih. Nah, Adat Jambi pusaka lamo, adat larsam sejak dulu kalo. Sekapur sirih dalam cerano kami persembahkan kepada nenek yang mulia. Dak pantun tiga sirih? Boleh. Adat Jambi pusaka usang, dak lekang, dak panas, dak lapuk, dak hujan. Sirih pinang datuk akan kami makan sebagai tanda kita dak berbesan. Dak empat pantun sirih? Boleh tak? Boleh. Sirih kuning dalam tempayan, tempayannya berbuat dari tembaga. Semoga nenek serta rombongan aman dan tenteram sepanjang masa. Amin. Dari suku nan sebelah, kampung nan sebagi yang saya muliakan. Sirih nan sekapu, pinang nan sekacip, sudah sama-sama kita makan. Rokok nan sebatang pun sudah sama-sama kita isap. Darah yang nak balik ke dado, seri pun nak balik ke muka. Maka kini ko, pedang dak kami kembalikan ke merdeka. Manis dak kami serahkan kepada gula. Gelap dak kami serahkan kepada malam. Dan terang dak kami serahkan kepada siang. Jadi, sebagaimana gedangnya hajat nenek datang kemari, cakap nenek yang sepatah tadi, kami silakan untuk disambung lagi. terima kasih banyak nenek
atas kesempatan yang diberikan. Benanianlah kata nenek tadi tuh, begitu tercicit ke siri pinangko, spontan rasanya penat menjadi hilang, letih lesu lemas pula menjadi segar, darahlah balik ke dado, seri punlah balik ke muko. Nenek dari suku nan sebelah pihak kampung nan sebagi, sebenarnya tidak pun kami sebutkan, tentulah nenek taulah. Namun supaya terang, dek laras nyato de alam, maka hajat gedang kami kewajiblah kami untuk menyampaikannya. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa kalaulah dihitung dari awal yang bermula, kami dari yang datang untuk tegak berduit, duduk bertanya, sampailah pada saat kami melayangkan sirih meletakkan tanda. Untung lagi berpihak kepada kami, perajo lagi berseru. Pinang kami pun diterima, maka sejak itulah resmi anak buah anak keponaan kita nan berdua ko, yaitu anak buah keponaan kami yang bernama Yudhistira bin Sinut. Keponaan kami yang bernama Yudhistira Sinulingga bin Samsudin Sinulingga yang di sebelah Sayoko, dengan Alpi Rahmi Putri bin Muhi. Alhamdulillah, selama berjalannya waktu duduk bertunang sampai saat kini ko dak ada terjadi hal nan melimpang, petako nan menghalang, hingga pada akhirnya sampailah kepada saat nan ditunggu-tunggu. Nah, kini tuh nampaknya saat nan ditunggu-tunggu pun lah tiba. Telintang dioklah nak jadi pengepit, terjalo dioklah nak jadi pengembat. Cincanglah nak daging, kapak pun lah nak darah. Barulah ditengok nak panjang, berkampuh diok nak lebar. Anak buah anak keponaan kami ko nampaknya niatnya mantap, tekadnya pun lah bulat, nak menjadi suku Sumando, hidup berumah tangga dengan si supik anak buah anak keponaan dari nenek di rumah ko. Untuk itu nek, kami nan tua-tua dicarilah kato nan sepakat, maka dibuatlah ikat buat janji supaya antara suku nan dua belah pihak kampung nan dua bagi. Nah, dihitung harilah cukup, dihitung bulan pun lah genap, maka pada hari ko kami merupakan hari nan kita pilih, hari nan elok ketika nan baik. Kami datang menurut runtut nan terentang, jejak nan tertukik, janji nak kami tepati, utang nak kami bayar, sebagaimana kata pantunnya, bukan kacang sembarang kacang, kacang tumbuh di tengah umur. Bukan datang sembarang datang, datang nak menepati janji nan lama. Nah, nangko sebatang bercabang dua, tumbuh rapat di tepi telaga. Kami datang seramai iko, nak mengisi adat menuang lembaga. Namun nenek, sebelumnya kami mohon maaf, yang mana barang-barang adat dan lembaga yang kami persembahkan iko, jangankan nak penuh ke atas, penuh ke tengah pun tidak. Mungkin hanya bisa kami penuhi ke bawah. Karena maklumlah nenek kami ko berkintang di tempat nan idak, rupolah idak, bangsa pun kurang. Ekolah rentang lalang idak, capo idak, nanam selisih di tengah halaman. Kami ko orang nan idak, serbo idak, nyandang kasih sana dan menang. Daya tangan kami tak sampai, akan tetapi karena tekad hati lah bulat, hidup ingin dikandung adat, mati pun hendak dikandung pusako. Maka sebatas kepala kami coba junjung, sebatas bahu kami coba pikul, dengan harapan semoga adat lembaga yang kami persembahkan iko lah sesuai dengan eco pakai adat istiadat kita di siko, yaitu adat yang idak supak, lembaga nan idak sumbing, jalanan berabah yang kita turut,
baju nan berjahit nan kita pakai ke. Jadi sepertilah sama-sama kita lihat barang-barang yang ada di depan kita kok. Ikolah yang kami serahkan ke hadapan nenek pemangku adat. Semoga nenek berkenan untuk menerimanya. Kemudian dari apa yang kami serahkan iko nenek, kok bulat kami minta gelindingkan disitulah, kok tipis kami minta layangkan disitulah. Atas segala kebijaksanaan nenek, kami hanya bisa bermohon. Andai kata penyerahan kami hanya setetes, kami mohon untuk dijadikan lautan. Andai kata hanya sekepal, kami mohon dijadikan gunung. Itulah tanda kita bakal bebesan. Serah kami ko tidaklah berkebelan, pasan pun tak berturut lagi. Kok kurang kami tidak dapat menambahnya lagi, namun bila lebih kami tak minta dikembalikan. Benar nenek, kini teranglah dek laras, nyatolah dek alam atas maksud dan tujuan daripada kedatangan nenek yang saramnya iko, lengkap dengan membawa arak beserta iring, kompak beserta rombongannya. Ikolah datang tak mengisi adat menuang lembago, adat dan idak supak, lembago nak idak sumbing. Menurut baju nambah jahit yang tak kita pakai, jalan nambah rambah yang tak kita turun. Sehubung dengan niat dengan tekad yang bulat dari anak buah anak keponakan nenek, siapa tadi nama Jen? Yudhistira Simulingga. Oh, itulah yang hendak menjadi suku Sumando. Hidup berumah tangga dengan anak buah anak keponakan kami di rumahku, yaitu Alpi binti Muhi. Tentu sungguhlah senang rasa di hati kami, karena dengan kehadiran seorang anak menantu di rumah kami kau berarti berkambuh kita lah lebar, boleh kita lah panjang. Di samping itu si supik kami kau yang dulunya segala dah dewe, ke dapur dah dewe, ke tengah dah dewe, ke kamar dah dewe, tidur dah dewe, meluk guling dah dewe, kinilah segala baduho. Kok hanyut dia lah ada yang tepinya bergantung, kok karam dia lah ada yang menepikannya. Begitu pula orang tua kita si Pak Muhi kok, tekak lah ada kanti bercakap, kok duduk lah ada kanti berbunding. Namun nenek, antara nenek ibaratnya tuh kalau lah manis belumlah dapat sayur telan, begitu juga sebaliknya, kalau lah pahit belumlah juga dapat sayur rupeh kan. Karena masalah adat dan lembaga kone bukanlah kewenangan kami untuk menerima, apalagi mengesahkannya. Karena adat dan lembaga ko bukanlah milik kami secara pribadi, akan tetapi milik rakyat yang banyak yang merupakan eco pakai adat yang teradat di desa kami ko, desa Sungai Duren. Untuk itu macam mana kalau aturan nenek ko kita naikkan ke pemangku adat? Nah, macam mana? Boleh? Lanjut. Karena beliaulah yang memegang kuasa yang berwenang dalam hal membuat keputusan menerima dan mengesahkan adat dan datuk isi lembaga dan nenek tuang ko. Tentu kita sama-sama berharap dah. Ya. Sembah kita naikkan, kita pun akan segera akan diturunkan, sehingga gawe kita berdua kok ibarat pepatah tuh. Kok berlayar sampailah kita ke pulau, kok berjalan sampailah kita ke batas, kok berunding sampailah kita tuntas. Ah, macam mana nenek? Setuju? Setuju. Di depan. Kalau lah macam tu nenek, tentulah bagi kami menurut saja. Apa yang terbaik menurut nenek, tentu itu pula lah yang terbaik untuk kami. Jadi saya iringi baiklah dengan sebuah pantun. Ikan sebangkah, ikan memburu, ikan sendiri di bawah batang. Melangkahlah lebih dulu, nanti kami mengiring dari belakang. Kurang enak rasa saya tuh. Kalau saya nenek suruh dulu tadi, nenek kirim dari belakang, eloklah macam kau. Ikan seberkah, ikan mendulu, enak digulai, dibuat gangan. Kurang elok saya melangkah dulu, yang elok kita serempak lah sambil bergandeng tangan. Oh, yolah, setuju nih lah kami. Aduh, tunggu dulu. Apa? Ikan seberkah, ikan mentulu, ikan menggiring di bawah batang. Kalau saya melangkah dulu, nenek jangan menyentuh dari belakang. Yo.
Yo, kalau macam tuh kami setuju nih lah, nurut lah dengan nenek itu. Dan dari nenek dari pihak Nandunggu segera mempersembahkan adat dan lembaga tersebut kepada pemangku adat untuk diteliti, diperiksa dan dihitung, atau dalam bahasa adat itu dilakukan sisik siang agar di belakang hari tidak ada lagi yang ranting nan mamatik mato punggurna menimpa kuduk, rumah sudah ganden masih berbunyi, api padam putu masih bersap. Itulah tugas kewajiban hak sekaligus wewenang dari pemangku adat dalam hal ulur antas serah terima adat khususnya di desa Sungai Duren. Hormati dan kami muliakan sebagaimana yang telah sama-sama kita saksikan tadi. Kami berdua pun dipercaya kesalah kedua pelajang bukit hidup sampan pelayangan dari kalbunan dua belah pihak. Suku dua bagi telah mengadukan perundingan. Kata nak berjawab, patut pun nak bersaut. Dek kami nak berdua ko berjalan, kamilah selun nangkah. Kok mengayun kami pula lah seilun limbai. Lah searah nampaknya niat yang tak tujuan kami tuju. Lah sejalan pula hajat yang tak kami capai. Namun nenek, pada akhirnya tertumbuk juga ke jalan buntu. Karena masih ada yang beribu, takut kami ongkar. Ada yang bersawat, takut kami retas. Karena hal iko di luar kewenangan kami selaku kudo pelajang bukit. Karena itu, atas ulu antar adat dan lembaga yang diserahkan kami seorang jejaka yang bernama Yudi Sinulingga bin Samsudin Sinulingga untuk supi kita di rumahku, yaitu saudari Alpi bin Muhi. Kami persembahkan kepada pemangku adat selaku pucuk pembina anak di desa Toko yang mempunyai kewenangan penuh dalam hal menerima dan mengesahkan apakah adat dan lembaga yang diisi dan dituangkan sudah sesuai dengan eco pakai adat yang diterapkan di desa Toko. Kami cuma bisa berharap semoga dengan segala kearifan dan kebijakan untuk pemangku adat, andai kata masih ada yang mereka minta diluruskan. Kalau masih ada yang keluh minta lagi direnekkan. Kami naikkan sembah, kita pun minta diturunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, puji dan syukur, salawat berangkai salam datuk-datuk, nenek mamak tua Tengganai, alim ulama cerdik pandai, serta para sesepuh adat dan syara yang saya muliakan. Telah sama-sama kita saksikan secara langsung perundingan antara nenek dari kalbu dan dua belah pihak, kampung dan dua bagi dalam acara ulur antar serah terima adat dengan komunikasi tutur bahasa Seloko adat Melayu Jambi yang dituturkan dengan paseh dan piawai oleh nenek Baduoko. Sebagaimana pantun adat mengatakan, ayam putih terbang malam, hinggap di kayu, meregeh ekornya bajelo-jelo. Nenek Baduoko orang yang cantik, pandai memake, orang cerdik, pandai bakato. Kalulah kita saksikan dari awal nan bamulo sampailah kepada akhir nan bakasudahan atas perundingan antara nenek-nenek dari suku nan dua belah pihak, kampung nan dua bagi nampaknya lah seangguk balang dengan ketintiran. Cuma bunyinya bae yang belum segayo. Oleh karena itu haruslah kita selaraskan. Sebab adat dan lembaga yang telah menjadi eco pakai adat yang teradat di desa Kitoko bukanlah milik saya secara pribadi, bukan pula milik sekelompok orang atau golongan tertentu, akan tetapi adalah milik warga masyarakat. Nah, di desa Sungai Duren secara adil dan beratur sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam buku peraturan adat istiadat desa Sungai Duren terbitan ke-4 tahun 2019. Sehubungan dengan itu, sekilas kami jelaskan tentang tatanan adat istiadat kami di Siko. Bila mana hendak menyatukan anak buah anak keponakan kita untuk hidup berumah tangga, yaitu kalu gadis atau perawan. Yang pertama tuh pakaian dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, 2 pelulusan lengkap dengan kepak rambenya. Yang kedua, perangkat alat tidur, sofa, lemari, toilet, lengkap dengan aksesorisnya. Yang ketiga, uang adat 500.000.
Yang keempat, lembago beras 30 gantang, daging 15 kilo, kelapo 30 biji, kue mukun 30 mukun, lengkap dengan selemak, semanis, seasam, segaramnya. Sebenarnya adat kita di bumi Pucuk Jambi 9 lurah ko, mulai dari durian di Takuk Rajo, menggilir ke Batang Tembesi hingga mendebur ombak di pantai Tanjung Jabung, Selat Berhalo. Ke hulu sampai ke Batang Bungo hingga ke Alam Kerinci, sendi alat adat kita tuh sama, yaitu adat bersendi, syara bersendi kita buliwah, syara mengato, adat memakai. Namun eco kedengan pakainya baik yang berbeda-beda, sesuai pepatah adat mengatakan lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tembilang dicacak, di situ tanaman tumbuh. Di mana ranting dipatah, di situ air dicedok. Oleh sebab itu bukannya saya dak percaya kepada Datuk nan Baduoko, mengingat adat dan lembaga ko adalah milik rakyat banyak, dan supaya di belakang hari nanti tidak ada lagi ranting nan memetik mato, punggur nan menimpa kudu, rumah sudah gandeng masih berbunyi, api padam patungnya masih berasap. Oleh sebab itu bukannya saya tidak percaya kepada nenek nan Baduoko, mengingat adat dan lembaga ko adalah milik rakyat banyak, dan supaya di belakang hari nanti tidak ada lagi ranting nan memetik mato, punggur nan melimpuh kudu, rumah sudah gandeng masih babunyi, api padam untungnya masih berasap. Maka antaran adat dan lembaga yang dipersembahkan dari nenek pihak nan datang ko, hendaklah saya periksa terlebih dahulu nenek. Macam mana, Pak? Bisa? Nah, pertama tadi tuh perangkat alat tidur, hanya sebagian yang nampak, yang tidak nampak bukannya udah ada, tapi lah diantar duluan, tidak nampak karena lah dipasang di kamar pengantin tuh. Nah, kalau lah masih ada dan tidak percaya, ayolah kita lihat ke dalam kamar pengantin tuh. Ya sudah, ada nampak tadi tuh. Iya. Nah, kalau yang kedua, lembaga juga hanya sebagian kecil yang nampak, yaitu berupa kue-kue yang ada di depan kita kok. Selebihnya juga sudah diantar duluan, bahkan sudah diproses di belakang. Nah, kali itu kita makan bersama. Jadi, tak sudah kita sisik siang segala sesuatunya, yang keruh lah kita jernihkan, yang silang sudah kita patutkan, lah bulat aek dek pambulu, lah bulat kato dek mufakat. Karena adat pulo yang mengatakan, kalau dak penuh ke atas, penuh ke tengah, kalaupun dak penuh ke tengah, penuh ke bawah. Jadilah, itulah bukti kita hidup, dak dikandung adat, mati pun dak dikandung pusako. Maka adat dan lembaga yang telah dipersembahkan pada acara sidang ulur antar serah terima adat soreko, saya nyatakan lengkap sesuai dengan eco pakai adat yang terada di desa kita Sungai Durenko. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, adat yang diisi lembaga dan dituang dari seorang jejaka yang bernama Yudis Sinulingga bin yang berasal dari seberang untuk saudari Alfi bin Muhi, saya nyatakan sah diterima secara resmi. Alhamdulillah. Demikian titah turun yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada nenek pemangku adat yang telah menurunkan titahnya kepada kami. Nah, nenek,
dari suku dan sebelah pihak kampung dan sebagi lah sama-sama kita aning tadi bahwa adat dan nenek isi lembaga dan nenek tuang alhamdulillah telah diterima dan disahkan secara resmi oleh nenek pemangku adat. Iko berarti ulur antasara terima adat antara kita suku dan dua belah pihak kampung dan dua bagilah sesuai dengan adat dan eco dan terpakai di desa kami ko. Sebagaimana peribahasa adat mengatakan, jalanan berambah dan kita turut, baju dan bajahit dan kita pakai. Jadi nenek, nampaknya lah tunai janji karena ditepati, lah lunas hutang karena dibayar. Rasanya tak ada lagi tanah nan bakungkah, dan ada tanah nan bapaya. Rasanya tak ada lagi kata nan batingkah, dan ada kata nan saiyo. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ko, mumpung kita belum berpisah, saya tuh masih ada bertanya dengan nenek tuh. Ada lagi permintaan nenek? Nenek, jangan cepat nia, nenek nak ngatur bisa. Nenek macam tak tahu baik. Nenek nak nengok ayam jago kami kula resah. Dari tadi lah nak ngibang-ngibaskan kepak. Tando tak tahan lagi nak ketemu nyerang ayam betina nenek tuh. Jadi nenek, sedapat mungkin pada hari nan sehari ko kami itu nak minta sekali merangku dayung 2-3 pula tetap terlampau, sekali membuka pun 2-3 hutang terbayar. Saya tuh cuma nak nimasi nenek tahu Nenek tuh Itu cuma nak nimasi nenek baik. Saya tuh paham lah nenek. Kilat kaca tuh ke muka, kilat belitung tuh ke kaki. Jadi nenek tak perlu khawatir. Sebagaimana pantun adat kita mengatakan, dari buat ke batang asai, perahu syarat dengan muatan. Karena gawe adat kolah selesai, maka gawe syarat akan segera kita laksanakan. nah, kalau macam itu barulah senang ya rasa hati kami ini. Berarti bakal terkabullah segala hajat kami pada nan hari ko. Tentunya apa yang menjadi kehendak nenek itu pula lah yang menjadi kehendak kami. Jadi rasanya kalau kita rentang terus tentu semakin panjang nek. Oleh karena itu elolah kita kapal lah supaya singkat dak. Untuk itu saya tutup dengan sebuah pantun. Boleh tak kok? Boleh. Cukit damar pelito katayo, penyukitnya ada di telapak tangan. Karena rundingan kita rasa iyo, ayolah kita berjabat tangan, ya tak? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah dan janggalnya, tergeser di waktu naik, tersenggol di waktu turun, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya.